Untuk materi yang kedua ini, temanya adalah menyingkap jaringan popularitas dan kontroversial di kalangan pelajar dengan analisis sosiometri popularitas dan kontroversial Almas, Bapak Ibu. Oke, sebelum kita praktik langsung, kita buka-buka dulu, terkait sama esensi dari webinar pada malam hari ini. Nah, ini adalah tugas sekolah ya Bapak Ibu, di mana tugas sekolah itu diwakili oleh guru BK ya, yaitu melakukan bimbingan kepada siswa atau layanan. Jadi kalau sekolah tidak ada guru BK-nya, maka ini menjadi tugas kepala sekolah. Makanya jika sekolah tidak ada guru BK, tugas-tugas ini menjadi tanggung jawab sekolah, Bapak Ibu, terutama kepala sekolahnya. Makanya sekolah harus punya guru BK. Oke, eh, jadi ada 4 bimbingan yang perlu dilakukan guru BK kepada siswa. Yang pertama adalah bimbingan pribadi, yang kedua bimbingan belajar, yang ketiga karir, dan yang terakhir adalah bimbingan sosial, Bapak Ibu. Nah, di bimbingan sosial ini pasti terkait dengan masalah-masalah sosial. Begitu juga perlu dilakukan bimbingan sosial, berarti ada masalah sosial. Nah, itu yang perlu kita riset, Bapak Ibu. Kita temukan masalah sosial yang tidak ketahuan atau yang tersembunyi di antara siswa kita. Nah, untuk itu kita akan bedah semuanya dengan konsep sosiometri, bagaimana mengetahui dinamika dan hubungan sosial siswa kita di dalam lingkungan sekolah kita ini. Oke. Nah, eh, jadi kita flashback dulu, Bapak Ibu, tentang kejadian-kejadian yang terjadi di dunia pendidikan, terutama terkait dengan dinamika masalah hubungan sosial antar siswa, Bapak Ibu. Ini yang sering terjadi dan mungkin sedang terjadi ya. Nah, ini yang pertama ini warga bubarkan pasangan pelajar yang bolos sekolah dan asyik merokok. Ya, jadi ini masalah sosial ya sebenarnya. Jadi mereka merokok bareng-bareng, bolos bareng-bareng seperti itu. Itu bukan hanya masalah sekolah saja ya sebenarnya. Kemudian ada juga puluhan pelajar bolos sekolah ini terjaring razia dan dikasih hukuman. Ini bukan hanya masalah sekolah saja, tapi ini adalah masalah sosial dan akan dibantu oleh lingkungan masyarakat sekitar kita. Ada juga ini masalah tawuran ya, ini sampai menewaskan orang siswa lain ya biasa ini. Ini juga masalah sosial Bapak Ibu. Mau dibilang ini masalah pribadi tidak, karena ini terkait sama hubungan sosial siswa dan juga dengan masyarakat. Ada juga ogah masuk geng jadi alasan siswa di Medan ini menganiaya teman dan alumni. Ini hubungan sosial terkait sama geng-gengan. Ada juga masalah hubungan pribadi ya, tetap ini dianggap masalah sosial ya bagi siswa, yaitu pasangan kekasih siswa SMK ya ini bunuh diri ya gara-gara masalah dengan pacarnya seperti itu Bapak Ibu. Ada juga pemukul siswa MTS hingga tewas ini eh, tidak pernah bermusuhan ya seperti itu. Dan yang terakhir ini mungkin ada juga bermusuhan dengan teman ya di lingkungan sekolah. Saya yakin kita juga pernah mengalami, pernah di sekolah, pasti pernah bertengkar ya dengan teman kita. Dan itu nanti akan kita kuak dan kita kaji semuanya dengan analisis sosiometri ini, bagaimana kita menemukan masalah yang tidak tampil di permukaan, kita bisa tampilkan ya, ibarat kita kasih makanan di kolam renang, maka ikan-ikannya nanti akan keluar semua dan kita bisa mengetahui ada ikan apa saja di dalam kolam tersebut. Oke, jadi pertanyaannya, mengapa masalah hubungan sosial antar siswa itu bisa terjadi, Bapak Ibu? Masalah-masalah tadi ya, apa bisa terjadi? Ya, karena adanya interaksi ya, Bapak Ibu. Karena kita sebagai apa ya makhluk sosial, sebagai manusia, karena kita berinteraksi, maka akan timbul masalah sosial. Begitu juga pasti ada dinamika hubungan sosial juga ya di kelas ataupun di kelompok. Jadi dinamika kadang naik, kadang turun. Kadang kita berteman, kadang besok bermusuhan, besoknya lagi berteman lagi, besoknya lagi bermusuhan lagi, seperti itu namanya dinamika hubungan ya, naik turun seperti itu.
Nah, nanti akan seru Bapak Ibu, kita akan tahu bagaimana progres setiap siswa, dia itu lebih banyak dijauhi atau lebih banyak disukai oleh teman-temannya secara grafik akan ketahuan. Nah, apa sih efeknya eh, masalah sosial ini bagi siswa? Jadi efeknya ini bisa positif, bisa juga negatif ya Bapak Ibu. Jadi kita perlu mengkaji ya, tapi kita lihat dulu efek-efek negatifnya. Ternyata masalah sosial ini sangat fatal Bapak Ibu. Dari secara grafik, secara nasional. Jadi ini contoh di salah satu kabupaten ya. Fakta menarik, ribuan anak ya di salah satu kabupaten, saya nggak mau sebut langsung. Ini nggak mau sekolah, ternyata bukan hanya masalah ekonomi ya. Banyak ya. Kenapa nggak mau? Oke, ini juga ada 700 siswa SMP di kabupaten, salah satu kabupaten drop out. Ini memang banyak sih hitungannya. Eh, Alasannya ternyata bukan hanya masalah ekonomi. Apa saja Bapak Ibu alasannya? Di antaranya pernikahan dini. Yang kedua ya masalah ekonomi. Yang ketiga ya masalah hubungan sosial ya, termasuk juga dengan guru atau dengan temannya. Ini bisa menyebabkan drop out. Nah, kemudian kenapa satu kabupaten ini bisa banyak sekali? Ya banyak Bapak Ibu. Kalau dihitung misalkan satu sekolah ada satu saja yang drop out, maka satu kabupaten itu rata-rata ada 1.000 sekolah. Wajar kalau dihitung, dikalkulasi dalam satu kabupaten itu ada sampai 1.000 siswa ya. Karena setiap siswa, misalkan satu sekolah satu drop out dihitung secara kabupaten, maka jumlahnya bisa 1.000 seperti itu. Tapi ini sebenarnya masalah secara umum itu lebih banyak terkait sama masalah sosial ya. Salah satunya adalah masalah pernikahan dini, kemudian siswa kekurangan ekonomi, kemudian harus bekerja seperti itu dan eh, kelonggaran hubungan masalah sosial seperti itu. Nah, untuk itu nanti akan kita gali dengan analisis sosiometri Bapak Ibu ya. Apa sih sosiometri? Kita samakan dulu persepsinya ya. Jadi di sini kita samakan dulu karena pengertian sosiometri itu luas ya. Kita samakan. Sosiometri adalah metode penelitian dan analisis dalam bidang sosiologi dan psikologi sosial yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan hubungan sosial antara individu-individu di dalam suatu komunitas. Jadi nanti akan ada gambaran secara visual, Bapak Ibu bisa melihat, oh ternyata seperti ini. Sebenarnya cukup dengan dua pertanyaan, kita akan tahu sih hubungan sosial dalam satu kelompok itu jelas, nanti akan terlihat jelas. Nah, sebenarnya sosiometri atau ilmu sosiogram ini ya, ini bukan barang baru Bapak Ibu. Yaitu penemu yang memperkenalkan ini Mr. Jacob L. Moreno ya. Jadi tahun 1934 ya. Jadi melalui bukunya Who Shall Survive ya. Siapa yang akan bertahan? Ini di era-era Perang Dunia Satu Bapak Ibu. Hmm. Jadi mereka orang-orang cerdas ya, bisa mengetahui hubungan sosial. Eh, jadi nanti di sini Bapak Ibu akan tahu siapa yang paling populer, siapa yang paling bermasalah. Dan itu jika diterapkan, eh, kita akan tahu ya sebenarnya manusia ini seperti apa. Jadi secara kecil, skala kecil dalam satu sekolah, ternyata sangat mudah ya kita mengetahuinya. Dengan hanya dua pertanyaan saja, seperti itu. Baik, nah, di malam hari ini yang kita akan fokus pada sosiometri popularitas dan juga kontroversial ya. Jadi untuk popularitas sendiri itu apa? Popularitas itu adalah merujuk pada tingkat kepopuleran atau penerimaan yang dimiliki oleh seseorang di antara kelompoknya. Jadi siswa yang paling banyak dipilih itu disebut siswa populer. Kemudian lawannya ini adalah kontroversial. Jadi kontroversial ini merujuk pada sifat atau karakteristik yang menimbulkan perdebatan atau pertentangan di dalam kelompok. Ya. Di sini perlu diketahui bahwa kontroversial ini bukan berarti siswa yang nakal ya, enggak ya. Tapi boleh jadi siswa itu apa istilahnya suka bikin kontroversi ya, seperti dalam hal debat atau dalam hal
misalkan belajar ya seperti. Tapi bisa juga memang dalam hal ketidakbaikan seperti itu. Mereka jadi siswa yang kontroversi. Nah, untuk itu akan kita analisis semua dengan memanfaatkan teknologi ya Bapak Ibu. Jadi sebelum kita lakukan itu, pertanyaannya, perlukah melakukan deteksi dini terkait hubungan sosial antar siswa ini, atau perlukah guru atau sekolah untuk mengetahuinya dinamika masalah sosial antar siswa ini? Jawabannya pasti tertarik ya. Awalnya tertarik, tapi setelah tahu nanti pasti Bapak Ibu akan bilang perlu. Kenapa? Karena itu adalah modal dasar kita mengetahui hubungan sosial antar siswa kita. Baik, nanti kita akan menganalisis dengan memanfaatkan sebuah aplikasi namanya Sociometry Hubcon. Nah, untuk itu saya akan minta 50 sukarelawan yang mau mencoba mengisi angket ya. Saya butuh nama 50 orang. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu yang mau ngisi uji coba angketnya, saya share dulu ya. Mohon maaf, saya matikan chat Zoom-nya. Nah, data. Silakan yang mau jadi sukarelawan bisa diisi di chat Zoom atau diketik manual. Isi, saya butuh nama Bapak Ibu 50 orang pertama saja. STTID garis miring tes strip data ya. Nah, ini kita akan simulasikan bagaimana kita mengetahui hubungan sosial. Nah, ini hanya untuk 50 orang Bapak Ibu ya. Silakan yang mau jadi sukarelawan bisa diisi datanya ini. STTID garis miring tes data. Oke. Baik, baik, silakan diisi yang mau jadi sukarelawan biar tahu nanti bagaimana cara kita mengetahui hubungan sosial kita ya. Oke, silakan yang mau ikut ada di chat Zoom, silakan diisi nama STTID garis miring tes data ya. Kami butuh maksimal 50 ya. Kalau misalkan nggak sampai 50 juga nggak apa-apa. Ya, ini linknya ya. STTID tes strip data. Silakan diisi nama yang mau jadi sukarelawan eh, isian angket. Bagaimana kita simulasikan ya, kita simulasikan seakan-akan kita sebagai siswa dan kita berada dalam satu kelompok. Oke, baik, 1 menit lagi kami tunggu. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu mengisi, jadi eh, kita akan memanfaatkan sebuah tools atau aplikasi. Ini aplikasinya berbasis Excel ya. Ini namanya aplikasi Sosiometri Popular Kontroversial Almas ya. Ini seperti ini. Saya buka, cara membukanya gampang, tinggal diklik aja 2 kali Bapak Ibu. Nah, untuk cara menjalankannya yang penting di komputer sudah ada apa namanya? Ada Excel-nya, maka bisa dijalankan kurang lebih seperti ini aplikasinya. Kita jalankan makronya dan ini adalah tampilan dari aplikasi sosiometri dan kontroversial Almas. Jadi nanti akan terlihat dalam bentuk jaring-jaring. Oke, baik. Sambil kita cek yang mau jadi sukarelawan, oke. Ya,
Eh, kita cek ya. Yang jadi sukarelawan. Oke, 41 40 ya. Nggak apa-apa 40 aja. Nah, ini adalah aplikasinya Bapak Ibu. Dan aplikasi ini adalah aplikasi analisis bagaimana kita mengetahui hubungan sosial siswa, baik itu popularitas dan kontroversial. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Rojabi, ada yang average, ada juga yang terisolasi ya, atau kemungkinan itu siswa yang introvert ya, atau juga ada siswa yang saling memilih, saling menolak, kontroversi, netral. Ya, nanti akan otomatis keluar sendiri Bapak Ibu di sini. Oke, jadi kita akan mulai. Kita memerlukan angket, ya. Saya tidak akan menjelaskan dulu terkait sama aplikasinya. Langsung saja kita buat angket yang online ya, karena kita akan apa namanya? Kita akan langsung tes online ya menggunakan angket online. Oke. Eh, saya copy ini daftar nama peserta di sini ya. Sebentar saya izin untuk membuat angket online dulu ya. Angket online. Ya, saya izin dulu sebentar. Ada 42 peserta ya Bapak Ibu. Oke, saya izin sebentar untuk ini edit angket. Jadi gambar tadi itu perlu kita masukkan. Eh, yang boleh mengisi angket ini adalah nama-nama sukarelawan tadi yang sudah mengisi data ini. Ya, bentar, saya izin 1 menit dulu. Ah, baik, angket online-nya sudah siap Bapak Ibu. Kita lanjutkan dulu materinya. Nah, Bapak Ibu tadi yang sudah jadi sukarelawan, Bapak Ibu sekarang bisa mencoba mengisi langkah yang kedua, yaitu apa namanya, ngisi angket ya terkait sama sosiometri ini. Alamat linknya adalah sttid garis miring tes strip spk ya. Silahkan, Bapak Ibu saya tulis di chat Zoom yang silakan diklik aja semua. Kita lanjut. Ada di chat Zoom. Nah, kalau kita klik, angketnya kurang lebih seperti ini tampilannya, Bapak Ibu. Jadi, sekarang kita akan simulasikan seakan-akan kita yang ada di Zoom ini adalah satu kelas dan sudah saling mengenal selama minimal 3 bulan ya, Bapak Ibu. Oke, sekarang silakan diisi angketnya seperti ini. Untuk email, ya silakan di copy aja. Harusnya tidak wajib ya emailnya. Oke. Nah, kemudian dilihat pada sisi bawah, kalau daftar nama Bapak Ibu tidak ada di sini, kami sarankan tidak ikut ngisi ya, cukup dilihat-lihat saja angketnya ya. Jadi karena ini syaratnya adalah kita sudah saling mengenal. Makanya ada daftar nama di angket ini ya. Silakan. Nah, untuk cara mengisiannya, yang pertama ini adalah identitas peserta. Jadi silakan Bapak Ibu diisi yang di bawah ini nomor urut absen saya. Pastikan dilihat di absen ini. Misalkan nama saya adalah misalkan Ibu Nur ya, nomor 23. Maka di sini ditulis nomor 23 seperti itu. Ya.
Kemudian kelasnya bebas, tidak usah diisi lah kayak gini. Nomor induk tidak usah ya. Baru ditulis nama Ibu Nur ya. Contohnya ini contoh. Untuk jenis kelamin diabaikan aja, WA Facebook diabaikan. Nah, kemudian ini semuanya pertanyaannya nanti akan terkait sama daftar nama absen di sini Bapak Ibu. Jadi kita akan bolak-balik ke atas ke bawah seperti itu ya. Oke, kita mulai. Jadi ada tiga bagian di angket ini. Yang pertama adalah data identitas kita. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan kategori memilih. Di sini sebenarnya ada 4 pertanyaan, tapi untuk simulasi kita pakai 2 pertanyaan saja Bapak Ibu. Kemudian berikutnya yang B adalah kategori pertanyaan kategori menolak. Sama ada 4, tapi untuk simulasi cukup 2 saja. Baik, kita lanjut. Untuk kategori memilih Bapak Ibu, di sini A1 ya. Ada pertanyaan, siapa teman di kelas yang paling dekat dengan saya? Misalkan sahabat, teman akrab ya atau pacar atau apa terserah. Cara menjawabnya Bapak Ibu cek lagi di atas, cek cari namanya lalu ditulis ingat-ingat nomor absennya. Oke, misalkan yang dekat adalah siswa nomor 5, maka di sini saya tulis pertanyaan A1 adalah nomor 5. Alasannya singkat ya Bapak Ibu. Misalkan anaknya apa ya? Misalkan anaknya suka membantu teman. Ya, misalkan ya. Ini pertanyaan A1. Kemudian lanjut ke pertanyaan A2. Ini opsional ya, tidak diisi juga nggak apa-apa ya. Oke. Siapa teman yang paling cocok ikut kegiatan organisasi atau ekstrakurikuler dengan saya? Cek lagi di atas. Nah, nomor absen berapa? Misalkan nomor absen 25 misalkan ya. Maka ditulis di sini nomor pertanyaan A, siswa nomor 25 ya. Alasan anaknya pintar atau smart seperti itu. Kemudian di bawahnya tuh abaikan-abaikan, diabaikan aja Bapak Ibu ya. Langsung ke pertanyaan kategori B ya, kategori menolak. B1 pertanyaannya seperti ini. Siapa teman di kelas yang ingin saya jauhi atau teman yang sering mengganggu saya? Cek lagi, misalkan ketemu siswa nomor 7, maka diisi alasannya anaknya kisro ya, ya atau anaknya nakal atau terserah ya. Kemudian B2 pertanyaannya siapa teman di kelas organisasi ekskul yang ingin saya hindari atau ingin saya jauhi. Misalkan tidak ada, nggak apa-apa dikosongin aja Bapak Ibu. Tidak usah dipilih ya. Oke. Kalaupun ada lebih dari satu, dipilih ketuanya saja. Tidak usah diisi semuanya. Cukup ketuanya saja seperti itu ya. Begitu saja. Ini angketnya kalau sudah diklik tombol kirim atau submit ya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita akan lihat dulu hasilnya. Eh, sudah masuk ya. Jadi sebenarnya satu pertanyaan itu sudah cukup satu pasang ya. Jadi pertanyaan tadi di angket itu ada 2 pasang ya. Yang pertama A itu kategori memilih itu sama dengan B kategori menolak tapi balikannya ya B ya. A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2, A3 sama dengan pertanyaan B3, pertanyaan A4 sama dengan pertanyaan B4 ya. Tapi itu kebalikannya antara A sama B. Itu aja sebenarnya. Oke, jadi begitu saja Bapak Ibu. Eh, cukup sebenarnya cukup pertanyaan A1 itu sudah cukup mewakili semuanya ya. Oke, kita akan lihat dulu sekilas yang sudah ngisi. Oke, silakan diisi ya Bapak Ibu. Eh, simulasi saja ya, seperti itu. Baik, kita tunggu sampai 3 menit lagi ya. Ini yang sudah ngisi. Ya, kalau bisa alasannya itu diisi, Bapak Ibu. Kenapa? Nanti itu akan ada sesuatunya ya alasannya. Kenapa? Kita akan menyaksikan sesuatu yang istimewa dari alasan kita menulis alasan dari teman yang kita pilih atau teman yang kita tolak. Oke, jangan lupa ya diisi.
Oke, tinggal 2 menit ya. Kalau bisa dipercepat cara mengisinya. Untuk yang abaikan tidak usah diisi ya, dikosongi aja. Sip. Oke, silakan diisi. Sambil diisi ya. 2 menit lagi, kita tunggu ya Bapak Ibu sebentar. Baik, eh, sambil menunggu rekan-rekan kita mengisi angketnya, saya langsung saja sambil menjelaskan ya, biar nggak terlalu malam, karena ini panjang materinya. Baik Bapak Ibu, sambil diisi ya rekan-rekan yang tadi jadi sukarelawan, silakan diisi. Sekarang saya akan sambil menerangkan. Jika bisa pakai ini ya, 2 HP kalau bisa. Yang tadi pakai HP satunya, yang webinar tetap ya, biar tampil layarnya seperti itu. Atau pakai laptop sama HP ya. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan dulu terkait sama ini materi aplikasinya ya. Jadi aplikasinya ini portable ya Bapak Ibu, karena berbasis Excel tidak perlu instalasi ya. Nah, setelah jalan seperti ini adalah tampilan halaman menu utama, di mana di sini ada tombol-tombol banyak, dan tombol-tombol ini fungsinya sama dengan tombol-tombol yang ada di atas ini, Bapak Ibu. Jadi apa yang ada di dalam lembar kerja ini, semuanya ini adalah sama dengan tombol-tombol yang ada di atas ini. Oke. Baik, kita mulai. Ini adalah halaman menu utama yang bisa diakses di halaman menu utama ini. Kemudian berikutnya, ini ada angket offline, Bapak Ibu. Kalau tadi itu adalah angket online. Jadi aplikasi ini bisa menampung angket online, bisa juga menampung angket offline. Offline itu apa? Offline itu angket cetak, Bapak Ibu. Jadi ini bisa dicetak, di print, dan pertanyaan aslinya ini ada 4 pasang ya. Ada 4 pasang, memilih 4 dan menolak 4 ya. Versi fullnya ya, seperti itu. Oke. Jadi sama di angket ini juga ada identitas kita, ada bagian pertanyaan dan ada bagian apa absen siswa ya, absen daftar teman kita seperti itu. Ya. Jadi misalkan sekolah tidak bisa online ya, tidak ada fasilitas internet atau dilarang membawa HP atau dilarang membawa laptop, Bapak Ibu bisa menggunakan angket offline ini bisa dicetak ya seperti itu. Oke. Nah, kemudian eh, saya sampaikan ya, perlu saya sampaikan bahwa aplikasi ini sebenarnya tidak susah ya, alias mudah. Kenapa? Bapak Ibu cukup melakukan 3 langkah saja ya. Yang pertama adalah cetak angket ya, bisa online, bisa juga offline atau cetak ya, fisik seperti itu. Langkah yang kedua diberikan ke siswa lalu diisi angketnya, sama dengan Bapak Ibu lakukan yang online. Diberikan linknya lalu diisi. Kalau yang versi cetak ya di print lalu dikasihkan ke siswa. Langkah yang ketiga baru masukkan ke input data di sini. Itu saja. Nanti sisanya otomatis Bapak Ibu ya. Jadi sisanya itu otomatis. Nah, seperti itu. Nah, eh, baik. Jadi 3 langkah. Nanti semua analisisnya itu otomatis ya. Oke, kita mulai dari langkah yang ketiga. Yang satu sudah ya, angket sudah. Yang kedua, katakanlah kita sudah simulasi, Bapak Ibu sudah ngisi datanya, atau siswa kita sudah ngisi data. Baru kita masuk ke langkah yang ketiga di sini. Baik, jadi untuk langkahnya ini Bapak Ibu, untuk ngisi apa namanya angket ini, ada banyak cara Bapak Ibu ya. Ada banyak cara.
Yang pertama yaitu cara adat ya atau cara tradisional atau cara turun-temurun ya budaya. Bagaimana cara ngisi input datanya? Cara ngisinya ya seperti biasa diketik langsung ya. Misalkan seperti ini Ali, Budi, ya ini cara cara lama ya. Oke. Cara yang kedua Bapak Ibu bisa impor dari Dapodik ya. Di sini ada tombol Dapodik. Nah ini di sebelah kanan juga ada kayaknya nggak ada. Nah ini tombol Dapodiknya ini ya. Bapak Ibu nanti bisa minta ke apa namanya operator sekolah untuk diekspor ya dalam bentuk Excel dari Dapodiknya. Lalu Bapak Ibu search aja urutkan sesuai dengan kelas, sisanya dihapus terus di copy ya. Baru data-data tersebut bisa kita tarik ke halaman ini. Ya, data dari Dapodik. Kita tunggu sebentar. Ya, ini sudah masuk ya data dari Dapodiknya. Mungkin sekitar 20 detik atau 30 detik tergantung dari kecepatan koneksi internet, kecepatan dari komputer Bapak Ibu. Nah, seperti ini sudah masuk. Nah, kemudian dari sini kita copy masukkan ke dalam halaman input data. Ini adalah halaman untuk apa namanya? Kelola Dapodik. Kalau mau diurutkan kelas, diurutkan nomor induk atau diurutkan alfabet nama seperti itu. Bisa klik tombol filter-filter ini. Oke. Jadi habis dari sini apa namanya? Data ini akan kita copy dengan mengklik tombol copy ke input data yang sini. Maka nanti data dari Dapodik ini langsung masuk ke halaman input data seperti ini ya, langsung masuk ya. Ini untuk apa namanya data identitas saja ya. Identitas siswa bukan data angket ya, beda lagi. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, misalkan di sekolah Bapak Ibu sudah menggunakan Excel ya, sudah ada datanya, apa namanya, kita punya absen berbentuk Excel lah seperti ini. Ya, tinggal di blok aja. Ctrl C, di blok seperti ini, Ctrl Tab, lalu di sini Ctrl V. Maka data siswa kita sudah masuk ya. Ini juga bisa berlaku untuk emis ya, yang di bawah Kementerian Agama sekolah itu tinggal di copy paste aja dalam bentuk Excel-nya. Ya, ini sudah masuk nama siswa kita ada Amanda Manopo, Krisdayanti, Raffi Ahmad, Atta Halilintar ya. Mirip artis, kebetulan siswa kita mirip artis ya. Oke, data sudah masuk. Jadi seperti ini. Ini cara yang ketiga ya atau keempat juga pakai emis copy paste aja seperti ini. Lalu berikutnya untuk identitas siswa sudah masuk. Berikutnya adalah input angket ya di sini posisinya. Jadi tadi misalkan saya siswa nomor satu ya. Untuk pertanyaan nomor satu milih siswa teman yang dekat dengan saya adalah siswa nomor 14. Maka ditulis siswa nomor 14. Alasannya misalkan anaknya grafia ya atau baik ya seperti itu. Nah, seperti ini diisi alasannya ya. Kemudian untuk pertanyaan nomor dua, siapa teman tadi yang cocok untuk ekskul dengan saya adalah siswa nomor 17 misalkan. Maka ditulis siswa nomor 17. Alasannya anaknya pintar ya. Langsung dilewati karena kita simulasi saja, nggak usah diisi semua, bisa lama ya. Untuk kategori menolak, siapa teman yang ingin saya jauhi ya? Maka jawabannya misalkan siswa nomor 15 seperti itu. Anak kecil misalkan. Ya. Untuk pertanyaan B2 misalkan tidak diisi, nggak apa-apa, tidak ada, misalkan nggak ada, dibiarin aja. Oke. Jadi begitu saja Bapak Ibu cara ngisi angketnya, ya. Input datanya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan yang online? Bapak Ibu tadi sudah mengisi yang online ya. Ini datanya sudah masuk ya yang online. Oke, sudah masuk 34. Nah, untuk yang online bagaimana caranya? Yang online Bapak Ibu pastikan ini sudah di setting
ya dibagikan ini menjadi publik ya seperti itu. Ini ada panduannya, siapa saja yang memiliki link. Nah, ini Bapak Ibu cukup di copy saja link yang ada di atas ini. Nah, address boardnya itu di copy, lalu kita kembali buka aplikasi. Ini ada di sini. Kita masukkan dulu link dari angket online tadi ya Bapak Ibu. Nah, kalau linknya ini sudah terhubung, maka data dari Google Form tadi itu bisa langsung kita tarik dari aplikasi ini dengan cara mengklik tombol impor dari Google Sheet di sini. Oke, jadi cuma begitu saja. Nah, ini sedang kita download ya, dan data dari Bapak Ibu bisa terpindah ke dalam aplikasi secara cepat. Nah, ini sudah masuk ya Bapak Ibu. Nih, ya. Yang bolong-bolong tadi nulis jadi sukarelawan tapi tidak ngisi angketnya. Ini terlihat ya Bapak Ibu. Oke, nggak apa-apa lah, kita abaikan aja. Jadi ini akan otomatis urut sesuai dengan data tadi. Baik, ini biar terlihat terisi semua, saya apa namanya copy lagi aja secara manual, biar angketnya ini terisi lagi ya. Oke. Nah, sampai di sini sudah selesai ya tugas Bapak Ibu, baik itu menggunakan angket online atau offline ya. Yang penting data sudah masuk seperti ini. Nanti ini semua akan dianalisis otomatis oleh aplikasi. Oke, baik. Kita akan lihat analisis dari aplikasi ini ya Bapak Ibu. Yang pertama kita mulai dari sosiogramnya aja dulu ya. Ini adalah sosiogram. Kita ganti dulu logonya. Nah, Bapak Ibu, dari pertanyaan A1 dan A2, ini langsung terlihat Bapak Ibu, siswa yang paling populer, yaitu siswa nomor absen 1, ini terlihat ya. Kebetulan Ibu nikah ya. Hmm. Nah, ini kenapa paling populer? Karena dipilih ya, ada 7 pemilih ya, kebetulan 7 dari 2 pertanyaan ya ini. Kemudian ada yang saling memilih, ini berpasangan, ya misalkan Ibu Lisa sama Ibu Desi Putri ya. Ini terlihat, kalau di sini dilihat, kebetulan nggak urut ya namanya. Jadi saya memilih si A memilih saya, maka ini adalah siswa yang berpasangan. Kebetulan cuma 1 ya, kebetulan. Biasanya jarang. Nah, ini Bapak Ibu apa apa yang bisa kita dapat dari siswa yang paling populer? Yang pertama, seandainya ada pemilihan ketua kelas ya, guru BK itu sudah tahu siapa calon ketua kelasnya. Kenapa? Karena siswa ini adalah siswa populer ya. Artinya siswa ini bisa menjadi siswa berpengaruh di kelasnya. Bisa juga menjadi bos geng atau bisa juga menjadi ketua kelompok seperti itu. Tanpa mereka menyampaikan ke guru BK sudah tahu ya apa namanya pemetaan siswa di kelas ini. Kemudian yang kedua saling memilih. Nah, untuk saling memilih ini apa yang bisa kita manfaatkan dari data ini? Jadi kemungkinan saling memilih itu bersahabat, teman dekat, atau juga mungkin berpasangan ya, atau berpacaran ya, kalau siswa tingkat SMA seperti itu. Bagaimana manfaatnya? Seandainya si A ini ya bolos sekolah 3 hari, kemudian biasa ya, wali kelas lapor ke guru BK, tanya si A ini 3 hari nggak masuk sekolah. Akhirnya guru BK itu hubungi orang tuanya. Kata orang tuanya, oh, loh, anak saya setiap hari sudah berangkat ini ke sekolah, tapi ternyata nggak nyampe ke sekolah. Ini kasus ya, masalah ini seperti itu. Nah, apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah melihat siapa teman terdekatnya seperti ini. Jadi misalkan Ibu Lisa bolos ya, maka kita tanya teman terdekatnya ada Ibu Desi Putri. Oh, ini kalau teman dekat ya biasanya anak-anak itu sering curhat ke teman dekat ya. Belum tentu mereka mau curhat ke orang tua, tapi kalau teman dekat, mereka biasanya curhat seperti itu. Nah, gampang saja kita bisa tanya sama teman dekatnya ini siapa. Oh, Desi Putri. Kenapa, kemana?
anak kita yang satunya itu temanmu nggak pernah masuk sekolah seperti itu, maka kita akan tahu jawabannya ya seperti itu. Ya, ini salah satu manfaatnya Bapak Ibu, kita tahu data ini. Nah, kemudian di sini ada neglikti. Neglikti ini siswa yang diabaikan, Bapak Ibu. Diabaikan itu siswa yang dipilih satu atau dua ya oleh teman-temannya. Itu hal yang wajar ya. Banyak di sini yang diabaikan. Jadi siswa yang biasa-biasa saja dan kita cenderung tidak hafal nama-nama mereka. Yang akan sering kita hafal itu adalah siswa yang paling populer, siswa yang saling memilih, atau siswa yang tidak terpilih sama sekali atau terisolasi. Biasanya seperti itu, Bapak Ibu. Kalau siswa yang neglikti atau biasa-biasa, kita cepat lupa biasanya. Oke, kita geser lagi ke bawah. Siswa yang tidak terpilih sama sekali, Bapak Ibu. Ini kalau tidak terpilih, ini artinya siswa ini terisolasi ya. Nah, kebetulan di simulasi tadi itu ada yang tidak ngisi angket ya, dan kebetulan kosong ya. Ini banyak, biasanya nanti nggak banyak ya saat kita simulasi sungguhan. Nah, ini siswa yang tidak terpilih sama sekali, ini ada 14 orang. Nah, kecenderungan siswa ini adalah siswa yang introvert, Bapak Ibu. Sulit berhubungan sosial dengan teman-temannya seperti itu. Nah, ini jadi tugas guru BK ya. Kalau ada waktu senggang, ya dipanggili satu-satu lah ini anak-anak ini. Apa namanya? eh, kita memberikan bantuan bagaimana mereka bisa menerima lingkungan sosial dan juga bisa diterima oleh lingkungan sosial mereka ya. Nah, ini PR bagi guru BK untuk siswa yang terabaikan atau siswa yang terisolasi ini. Oke, jadi begitu ya. Ini untuk pertanyaan A1 ya sebenarnya ya, A1. Ini bisa kita pilih aja. Nah, kemudian bagaimana dengan yang pertanyaan B1 dan B2? Di sini ada sosiogram kontroversial. Jadi nanti akan dianalisis di sini. Nah, siapa eh, peserta yang paling kontroversial? Di sini tampil dua, sama ya. Siswa nomor satu sama Bapak Rudi ya, kebetulan ya. Ini ditolak 7 orang seperti itu. Ini biasanya ya, simulasinya tuh kalau di kelas mereka itu bisa jadi bos geng atau jadi ketua troublemaker atau siswa yang sering kontroversi ya, sering bermasalah dengan teman-temannya. Jadi kita bisa lihat petanya. Kemudian saling menolak. Ya, maaf ya, kita karena tidak ada, saya rekayasa saja ya angketnya ya, biar terlihat agak keren lah, biar tahu ya. Misalkan siswa nomor 2 ini memilih nomor 3 dan nomor 3 memilih nomor 2. Oke, nanti menolak ya. Nomor 2 menolak nomor 3 menolak nomor 2. Maka di sini langsung apa namanya? Terlihat. Sorry. Ini nomor 4 menolak nomor 3, nomor 3 menolak nomor 4. Ini aja ya. Oke, ini ya. Terlihat ya. Ini contoh ya, kita simulasikan saja ya, di pura-pura kita dramatisir aja ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada yang saling menolak. Kalau tadi saling memilih, saya memilih si A memilih saya ya. Nah, kemudian di sini saya menolak si A menolak saya. Oke. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Eh, apa yang bisa kita lakukan dengan ini? Yang pertama, untuk siswa kontroversial, kita tahu ya, siapa yang menjadi troublemaker atau bos geng atau ketua siswa ya, siswa yang paling bermasalah di kelas ya. Jadi kita tahu pemetaannya kelas ini ya, kelas sana ini ya, kelas berikutnya si A, si B. Nah, kita tahu ya, eh, yang troublemakernya. Nah, kemudian saling menolak. Ini contohnya sama. Kalau tadi ada siswa apa namanya, ada siswa tidak masuk tadi ya,
Terus kita simulasikan ke orang tuanya, ternyata kata orang tuanya dia sudah setiap hari berangkat ke sekolah, ternyata nggak ketemu anaknya, akhirnya kita tanya ke teman dekatnya. Nah, kalau dari teman dekatnya kita nggak mendapatkan data, Bapak Ibu, bisa kita lihat data di sini. Oh, ternyata dia saling menolak. Biasanya saling menolak itu siswa lagi berantem, Bapak Ibu. Saya menolak si A menolak saya. Nah, berarti lagi berantem. Berarti siswa ini boleh jadi bolos sekolah juga karena ada masalah sosial dengan temannya ini, Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Jadi ini ya. Nah, kemudian ini neglekti. Neglekti ini ditolak satu atau dua. Ini sebenarnya diabaikan saja ya. Wajar siswa itu saling menolak seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir ini tidak ditolak sama sekali netral. Beda dengan tadi. Kalau tadi itu tidak dipilih, itu artinya apa namanya terisolasi. Nah, kalau ini netral, ini artinya siswa baik-baik saja, Bapak Ibu. Tidak ada penolakan dari temannya ya. Nah, terlihat ada 20 orang. Oke ya. Nah, oke, jadi ini analisis secara otomatis. Nah, bagaimana dengan yang dipilih tadi? Dipilih ini juga ada analisis kelompoknya, Bapak Ibu. Kita geser ke bawah. Nah, di bawah ini, sorry, ini yang belakang ini harusnya peserta ya namanya. Nah, di sini ada pengelompokan secara otomatis ya. Ini siswa kelompok yang anggotanya 3 orang, ini ada 6 kelompok ya. Kelompok 3 anggota ini ada 6 kelompok ya. Jadi anggotanya 3-3. Seandainya mau dibentuk apa namanya eh, kelompok-kelompok di kelas ya kelompok belajar misalkan, maka kemungkinan seperti ini. Binilia, Ana, Amanatillah, Suwar ya. Ini satu kelompok. Kemudian Tika Rostika, Nika, Siami Diastika, ini satu kelompok ya. Terlihat seperti itu. Nah, kemudian bagaimana ini di sini? Siapa yang jadi ketuanya? Yang jadi ketuanya adalah siswa yang pertama. Siswa yang pertama ini kecenderungan untuk menjadi ketua kelompoknya. Untuk yang anggotanya 3-3. Yang anggotanya 4-4 ini ada 5 kelompok ya. Yang anggotanya 5-5 ada 3 kelompok. Yang anggotanya 6 ini ada satu kelompok. Dan lebih dari 7 anggota ini ada satu kelompok ya Bapak Ibu. Jadi selain itu kita juga bisa mengetahui seandainya ada kelompok geng, kemungkinan kecenderungannya mereka itu berkumpulnya seperti ini ya, dalam bentuk kelompok-kelompok ya, seperti ini. Ya, jadi kita tahu hasil analisis kelompoknya ya. Bayangkan Bapak Ibu, itu tadi dari satu pertanyaan loh ya. A1 saja itu sudah cukup kita tahu menganalisis seperti ini. Apakah ada analisis lainnya? Ada banyak Bapak Ibu. Oke, kita lihat lagi. eh Dalam bentuk ini matriks ya. Nah, ini semua otomatis keluar ya. Oh, saya menolak si A menolak saya. Saya menolak si B. Nah, ini terlihat dalam bentuk ini metrik ini otomatis ya Bapak Ibu keluar sendiri ya. Oke. Kemudian grafik sosiometri. Nah, ini Bapak Ibu kita tahu ya perkembangan siswa kita. Yang merah ini adalah ditolak. Kemudian yang biru, yang hijau ini adalah dipilih ya Bapak Ibu. Jadi misalkan eh, peserta nomor 1, ya misalkan Ibu Nika contoh ya Bu ya, dia dipilih 7 anak dan ditolak 7 anak. Ya, peserta nomor 2, ya sistol ya, ditolak 2 orang dan dipilih 5 orang. Ini lebih baik masih ya. Yang lebih parah seperti ini misalkan ya, eh, ditolak 7 orang, dipilih 2 orang. Nanti akan terlihat apa namanya dalam bentuk hitung-hitungannya ya. Nah, Bapak Ibu ini sebenarnya gambaran kehidupan kita ya Bapak Ibu. Kita bertetangga seperti ini. Saya itu lebih banyak ditolak orang atau lebih banyak dipilih sama orang-orang ya. Saya itu lebih populer atau lebih kontroversial. Cukup lihat data-data ini Bapak Ibu. Nah ini ya terlihat ini sebenarnya gambaran kehidupan sosial siswa kita. Dia lebih banyak ditolak atau lebih banyak dipilih sama teman-temannya. Seperti itu. Nah,
ini dalam bentuk grafik ya Bapak Ibu. Kita bisa ini ya, bisa kita cek di sini. Nah, ini bisa juga seandainya siswa kita punya masalah ya, mau diskusi dengan BK, guru BK, cukup lihat data ini. Oh, dia tuh sebenarnya punya masalah sosial atau tidak, seperti itu. Cukup dilihat di sini ya. Sebenarnya ditolak sama temannya itu adalah masalah sosial. Oke, jadi begitu ya. Nah, kemudian ini ada juga indeksnya tadi terlihat. Jadi lebih banyak dipilih atau lebih banyak ditolak. Berapa indeksnya ya? Indeksnya terlihat di sini ya. Dan indeks ini juga akan menghitung ini apa namanya jumlah pemilihnya ya. Jadi akan terlihat seperti ini Bapak Ibu otomatis ya. Ini minus atau plus ya indeksnya. Kalau minus berarti lebih banyak ditolak. Tapi indeksnya berapa? Seperti itu. Oke. Berikutnya eh, ada juga peringkat top choice status. Nah, ini adalah peringkat eh, yang terbanyak dipilih ya, top 10 ya. Ini tinggal diedit-edit saja. Yang ini Ibu, ini urut otomatis ya Bapak Ibu, urut otomatis. Misalkan mau buat top 3 aja tinggal diganti aja di sini top 3. Maka nanti ini hanya akan tampil tiga saja, tiga nama seperti ini Bapak Ibu. Oke. Ya. Kemudian berikutnya ada peringkat ya, top rejection status ya. Top 5. Jadi ini langsung urut siswa-siswa yang paling banyak ditolak oleh temannya urut ya. Bisa dikasih sertifikat lah atau apa gitu. Untuk ini jadi tugas siswa-siswa yang banyak ditolak. Persiswa Bapak Ibu. Ya, analisa persiswa yang ini ya. Nah, ini. Ini adalah analisa persiswa. Saya hapus, saya coba urut siswa nomor satu ya. Kita lihat indeksnya. Oke, kita akan bahas untuk siswa yang pertama. Ya, kebetulan Ibu Nika. Jadi makanya kalau jadi sukarelawan dapat nomor urut satu itu biasanya akan sering dibahas ya di webinar ini. Nah, di sini Bapak Ibu terlihat saya ditolak oleh berapa orang ya indeksnya. Saya dipilih berapa orang, CR-nya adalah minus ya seperti itu. Nah, ini teman yang memilih Anda atau saya, teman yang memilih saya, yaitu ada Vinilia, Karlina, Sri Wahyuni, Sumartini, Isma Latifa, ya, dan siapa saja nih ya namanya. Langsung terlihat datanya siapa saja yang memilih saya. Nah, kemudian alasan dipilih. Ya, jadi seandainya saya nyalon DPR, maka saya tahu siapa konstituen saya. Seandainya saya nyalon ketua kelas, inilah orang-orang yang pasti memilih saya seperti itu. Alasannya apa? Bapak Ibu, alasannya baik hati, baik selalu ceria, karena humble, baik, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu tahu nggak alasan ini? Ini akan menjadi gambaran karakter siswa ini, Bapak Ibu. Jadi ini sama dengan apa ya? Kalau di raport K13 itu ada S3 ya, sikap spiritual dan sikap sosial dan spiritual ya, seperti itu. Itu ada penilaian diri, ada penilaian antar teman, ya, ada juga anekdot, ada catatan guru. Nah, ini adalah penilaian dari teman. Ini kita bisa mengetahui karakter A ini, si A ini, dengan melihat ini. Karakter baiknya adalah baik, hati, baik, selalu ceria, humble, baik ya anaknya. Berarti memang orang baik ya anaknya. Karena teman-temannya menilai seperti itu. Oke. Bagaimana dengan yang tidak baik? Ya, ada 5 orang yang menolak. Ya, ya. Kalau tadi dipilih 7 orang, tapi ditolak oleh 5 orang ya. Untuk nama siswanya kita sembunyikan. Kenapa ini beresiko ya? Nanti apa tidak perlu kita tampilkan data-data seperti itu. Nah, alasannya yaitu sombong, sering berisik, suka marah, sombong, pendiam, Bapak Ibu.
Jadi di sini kita juga tahu karakter si A ini, karakter negatifnya menurut teman-temannya ya. Ini terlihat ya, sombong, sering berisik, suka marah, sombong, pendiam. Nah, Bapak Ibu. Jadi tadi saya sampaikan bahwa Bapak Ibu mengisi alasan ya, alasannya kenapa? Karena dari alasan itu nanti akan membentuk sebuah karakter ya, secara tidak sadar. Teman-temannya tuh menilai karakter si A ya, seperti itu secara otomatis akan terkumpul datanya kayak gini ya. Oke. Jadi kita tahu karakter si A ini antara karakter baik sama karakter negatif melalui teman-temannya. Nah, kemudian untuk teman yang Anda pilih tadi siapa, alasannya ini nggak penting ya, karena yang dari kita memilih ke teman kita seperti itu. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Dan ini dokumen ini sangat rahasia ya untuk dokumen BK, tidak perlu disampaikan ke siswa. Kenapa? Karena ini akan sangat sensitif ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena dari siswa yang awalnya tidak tahu, mereka bisa tahu dan apa namanya? Nanti akan merusak hubungan sosial mereka. Yang awalnya saya baik-baik saja sama si A, ternyata si A menolak saya, maka saya jadi musuhan setelah tahu data ini, gitu. Makanya Bapak Ibu, data ini tidak perlu disampaikan ke siswa kecuali ada urusan penting ya, seperti itu. Nah, bagaimana untuk mencetaknya? Mencetaknya klik aja tombol ini printer ya. Dari siswa nomor berapa, misalkan siswa nomor 1 sampai siswa nomor 3. Maka nanti ini bisa kita cetak langsung secara bersamaan ya, sampai 40 siswa atau 50 siswa bebarengan. Nah, kita gagalkan aja. Atau kita buat PDF ya, langsung dari siswa nomor 1 sampai siswa nomor 3 misalkan. Maka nanti di sini akan digenerate atau dibuatkan file PDF yang tanpa perlu ini ya, cetak modal ya, tanpa modal PDF. Ya, dokumennya jika Bapak Ibu perlu dokumen PDF, nah seperti ini. Ya, kita buka ini baru generate satu. Ini hasilnya seperti ini PDF-nya. Ya, begini ya Bapak Ibu. Jadi kurang lebih kalau dicetak juga tampilannya akan begini. Ini ya, keluar PDF-nya otomatis. Jadi misalkan mau dicetak semua 50 siswa ya, biarin aja ditinggal rokok-rokokan atau tinggal makan juga nanti selesai sendiri. Nah, ini. Baik Bapak Ibu, ini gambaran untuk analisa per siswanya ya. Kalau di print banyak, nanti juga ada apa namanya, ada covernya kalau mau dicetak ya, seperti ini print di bundle jadi dokumen BK ya. Jadi kayak gitu, menganalisis sosiometri. Jadi tidak sekedar gambaran kita tahu garis-garisnya, bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu. Jadi panjang analisisnya. Dari pertanyaan dua pertanyaan ya, satu pasang pertanyaan A1 sama B1 ya. Ini ada setkumnya. Kalau mau diajukan ke kepala sekolah biar apa namanya, diperlukan anggaran ya untuk melakukan tes ini karena akan melibatkan banyak guru. Ya, ini tekstualnya, ya ini alurnya. Baik Bapak Ibu, saya kira begitu. Ini untuk analisis sosiometrinya. Ini hasilnya langsung terlihat ya, gambaran apa namanya, jaring-jaringnya ini ya, eh, yang populer sama yang kontroversial ya. Oke, kita lanjut lagi ke materinya ya. Kita lanjut ke materi PDF-nya, apa, PPT-nya. Nah, setelah tadi Bapak Ibu tahu ya, ada siswa yang populer, ada juga yang kontroversial. Mengapa siswa itu bisa populer? Mengapa siswa itu bisa eh, dipilih oleh banyak temannya? Yang pertama alasannya kepribadiannya menarik ya. Jika tidak, yang nomor dua, prestasinya prestasi akademis atau memiliki prestasi di olahraga. Jika tidak, bisa nomor tiga, keterlibatan dalam kegiatan sekolah, misalkan ekstrakurikuler, klub atau organisasi ya. Atau yang terakhir ini penampilan fisik atau gaya busana. Ini pilihan terakhir Bapak Ibu. Jadi yang paling utama dipilih oleh temannya itu urutan nomor satu ya. Yang nomor terakhir itu pilihan terakhir ya. Kemudian mengapa siswa itu bisa kontroversial?
Yang pertama ini karena keunikan atau kreativitas ya. Jadi kalau bahasa orang timurnya itu helap ya. Itu bisa positif, bisa negatif ya. Kalau anak unik itu bisa jadi kontroversial. Yang kedua, sifat yang provokatif. Jadi kalau siswa itu suka memprovokasi teman-temannya, itu bisa jadi kontroversial. Yang ketiga, keterlibatan dalam konflik ya, selalu ikut-ikut. Ikut-ikut ada konflik apa, ikut-ikut ya, itu nanti bisa jadi juara ya, juara kontroversial. Dan yang terakhir adalah berperilaku negatif seperti itu. Nah, apa sih manfaat melakukan deteksi dini eh, hubungan sosial siswa dengan sosiometri ini? Yang pertama manfaatnya yaitu kita bisa mengidentifikasi siswa yang merasa terisolasi atau tidak diterima, kurang diterima, atau bahkan ditolak oleh teman-teman sekelasnya ya, Bapak Ibu. Jadi kita tahu pemetaannya siswa yang seperti ini. Yang kedua, ini bisa membantu sekolah mengatasi konflik antar siswa ya, karena kita tahu posisi tadi ada pengelompokan-pengelompokan ya seperti itu dan kita bisa cegah sebelum terjadi kristalisasi ya. Jadi sekolah bisa mengatasi konflik antar kelompok. Kemudian yang ketiga, ini bisa mendukung pertemanan yang sehat dan inklusif ya. Jadi kalau kita sering sampaikan kepada siswa tentang hubungan sosial ini bisa mendukung pertemanan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, mengetahui siapa yang terlibat dalam kontroversial atau tidak nyaman. Jadi kita tahu siapa bos gengnya di kelas ini, siapa troublemaker-nya, siapa kelompok-kelompoknya tadi ya. Hanya dengan satu pertanyaan ya, pertanyaan B1 itu sebenarnya. Berikutnya yaitu bisa menempatkan siswa dalam kelompok belajar yang efektif. Ya, jadi kalau kita tahu tadi ada kelompok-kelompok siswa, itu lebih cocok untuk kelompok belajar Bapak Ibu. Jangan sampai mereka berkelompok dengan orang yang tidak mereka sukai, itu hasilnya akan mengurangi potensi kecerdasan siswa ya, karena akan terganggu oleh hubungan sosial yang bermasalah tersebut. Berikutnya, sosiogram ini dapat membantu memahami dinamika interaksi antar siswa ya. Ya, keren ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, sebagai referensi membuat program BK bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi program BK-nya misalkan disusun melakukan konseling siswa, itu langsung jelas nanti misalkan konseling siswa terisolasi namanya ini. Konseling siswa apa kontroversial ini kelas ini. Datanya jelas ya, lebih tepat sasaran ya. Bukan kita mengira-ngira dulu ya seperti itu. Baik, eh, jadi ayo lakukan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Bapak Ibu, pesan saya ya, ini adalah pertanyaan kecil ya, pertanyaan kecil dengan analisis sosiometri. Bayangkan Bapak Ibu punya akun media sosial. Jadi Google, Facebook itu mengetahui apa yang Bapak Ibu suka, siapa teman Anda, siapa orang yang Anda benci, apa yang Anda tidak Anda sukai ya. Teknologi itu bisa menganalisa semuanya. Jadi bijaklah dengan media sosial Anda ya, karena media sosial itu sebenarnya alat ya, alat seperti ini. Bayangkan dengan dua pertanyaan kita bisa menganalisis hubungan sosial siswa bahkan dengan karakter-karakternya eh, seperti itu. Bayangkan kalau itu dilakukan oleh Facebook. Ya, mereka sudah punya datanya Bapak Ibu. Ya, punya datanya ya. Facebook, Google. Jadi apa yang tampil di iklan itu adalah apa yang kita sukai ya. Kalau yang iklannya jelek, ya berarti kita sering klik yang itu, yang tidak baik tanda petik ya. Itu karena eh, apa namanya itu? Ada logika ya, ada logika Google yang bekerja ya. Jadi hati-hati dengan teknologi dan pesan saya bijaklah dalam bersosial media. Apapun yang Anda lakukan termasuk di YouTube, komen, di Facebook, di TikTok itu semuanya terekam dan mereka memiliki data seperti saya dan yang saya tampilkan di sini adalah versi sederhananya. Sedangkan mereka itu adalah big data. Bahkan mereka bisa menganalisis siapa potensi presiden yang jadi presiden di sebuah negara dengan analisis sosiometri seperti itu, dengan big datanya. Baik, Bapak Ibu, eh, pertanyaan terakhir, kapan sekolah kita dapat menciptakan lingkungan belajar ya yang nyaman dan kondusif? Ya.
untuk meningkatkan prestasi siswa menuju masa depan yang terbaik. Ya,